Puji nama Tuhan, Shalom, berjumpa kembali dalam program SOS. Hari ini kita akan belajar tentang percepatan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus. Hari ini berikan pengetahuan yang baru, pembelajaran yang baru tentang percepatan supaya kami mengerti dalam kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, senang sekali kalau kita mendengar kata-kata percepatan. Contohnya, waktu kita mengurus surat-surat berharga yang hilang, KTP contohnya berharga. Nah, sekarang kalau ngurusnya itu kan cepat. Sehari bisa selesai, mungkin dalam hitungan jam, khususnya warga Surabaya bisa mencetak KTP-nya dengan cepat. Senang sekali. Terus kalau pergi ke restoran, restorannya lagi rame, terus kita pesan makanan, kita datangnya terlambat, sudah banyak yang pesen, tahu-tahu kita kepinginnya kalau bisa dicepatkan. Senang sekali berbicara masalah percepatan itu. Saya lagi khususnya sangat senang sekali, dan saya sering sekali mengalami yang namanya percepatan-percepatan dalam kehidupan saya. Hanya ada yang tidak bisa dipercepat, yaitu proses daripada kelahiran. Rata-rata umumnya kelahiran itu ada di angka 9 bulan lebih sampai 10 hari. Ada juga yang prematur di usia 7 bulan, tapi itu kasus khusus. Tapi normalnya adalah 9 bulan 10 hari. Kecuali saya yang sudah bertahun-tahun tidak melahirkan. Nah, tentang kelahiran, tentang kehamilan, tidak bisa ditawar Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu ada waktunya. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menikmati percepatan-percepatan ini. Kita akan belajar dari kisah mujizat pertama di Kana, yaitu tentang perkawinan di Kana, di mana Tuhan Yesus, murid-muridnya, dan ibunya diundang dalam pesta perkawinan itu. Mereka menikmati hidangan, mereka menikmati minuman yang ada. Di saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba Ibu Yesus ini mengetahui bahwa mempelai atau tuan rumah ini kehabisan akan anggur waktu itu. Ibu Yesus berbisik kepada Yesus, kasihan ini pesta-pesta, mereka kehabisan anggur loh. Ayo kamu bikin mujizat, bikin percepatan, dan tidak mungkin mau beli minuman anggur di tengah-tengah pesta seperti ini. Siapa yang menyediakan? Tidak mungkin. Mereka perlu percepatan. Mereka perlu ditolong. Ayo Yesus, lakukan. Tapi Yesus jawab gimana? Saatku belum tiba. Nah, memang percepatan ini kadang kebanyakan tuh berhubungan dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Nah, singkat ceritanya, Ibu Yesus ini kan tahu bahwa Yesus bisa melakukan mujizat penyediaan anggur. Tapi Ibu Yesus ini tahu juga rahasianya. Yang namanya mujizat daripada Tuhan yang ajaib itu caranya bermacam-macam. Tidak bisa dipikir dengan pikiran kita. Di pasal yang ke-6, kita lompati ya. Yang kelima, di ayat yang ke-6 itu dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ya, tempayan untuk membasuh. Jadi mereka tuh kalau datang itu ya biasanya air itu untuk membasuh kakinya mereka dari perjalanan jauh, debu zaman itu ya. Nah, masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi pelayan-pelayan itu sudah dikasih tahu sama Tuhan Yesus, sama ibunya Yesus. Nanti ya, kalau Yesus ngomong apa, ikut ono, turut ono, melo ono.
atau lakukan. Perintahnya apa yang dikatakan, laksanakan. Seperti itu. Wah, Ibu Yesus ini keren juga. Ibu Yesus juga belajar bahwa yang namanya percepatan itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tidak masuk akal. Tapi Ibu Yesus itu tahu. Jadi dia persiapkan. Dia hampiri pelayan-pelayan juru minum itu. Kamu nanti kalau Yesus itu ngomong, anakku ngomong, kamu ikutin. Dan singkat cerita, mereka melakukan. Mereka nurut, mereka melaksanakan. Sehingga yang terjadi apa? Air jadi anggur. Nah, di dalam kehidupan kita, bagaimana mengaplikasikan percepatan ini? Saya pernah mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Waktu saya membaca tentang perkawinan, tentang air jadi anggur ini, waktu itu saya kepingin punya sepeda motor. Saya kepingin punya sepeda motor, tapi saya tidak punya uang untuk beli sepeda motor. Apa yang saya lakukan? Yang namanya percepatan itu, saya tahu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi kalau kepingin punya sepeda motor, kan harus punya SIM. Nah, saat itu saya tidak punya SIM, Bapak Ibu Saudara. Jadi, waktu saya baca firman Tuhan ini dan saya mendengarkan, wah, berarti saya harus mempersiapkan SIM-nya dulu. Nanti pasti saya peroleh sepeda motor dengan cepat. Ya benar, dan itu terjadi. Tidak lama kemudian setelah saya ngurus SIM, saya dapat sepeda motor. Sepeda motornya dari mana? Kan tadi saya bilang saya tidak punya duit. Saya bekerja di perusahaan saya, di perusahaan yang saya ikutin, dan perusahaan itu menyediakan sepeda motor. Seandainya saya tidak mengurus SIM, ya tentu belajar juga naik sepeda motor. Belum punya SIM tapi belajar sama teman-teman ya. Tapi usianya sudah cukup gitu kan. Saya belajar juga. Selain ngurus SIM, saya juga belajar sepeda motor. Waktu itu ditawarin, kamu gimana kerjanya? Ya saya naik kendaraan umum. Nggak punya sepeda motor, nggak punya. Kalau Bapak punya sepeda motor, ya pinjemin saya. Supaya saya lebih cepat kemana-mana. Akhirnya disediakan. Dan sepeda motor itu ada. Coba seandainya saya tidak mempersiapkan SIM. Saya tidak belajar. Ya saya tidak memperoleh sepeda motor itu dengan cepat. Itu baru satu contohnya. Contoh lainnya banyak lagi tentang percepatan ini. Ayo datang ke RC. Dengarkan kesaksian-kesaksian dari teman-teman. Banyak juga yang mengalami percepatan-percepatan. Baik itu dalam masalah pekerjaan, dalam masalah keluarga, dalam masalah masalah-masalah yang banyak itu pasti ada solusinya dan pasti ada percepatannya. Asal kita mengerti, kita mendengarkan perintah daripada Tuhan, maka percepatan akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam masalah rumah tangga tadi saya bilang, kalau engkau punya masalah rumah tangga, engkau asal menuruti perintah Tuhan, engkau percaya dan engkau melakukan, maka percepatan itu akan terjadi. Engkau akan dipulihkan dengan segera. Dalam pekerjaan juga sama. Semua kepingin, mau, tapi tidak mau menikmati prosesnya. Saudara kalau mau dipulihkan masalah pekerjaan, saudara harus tahu belajar bagaimana cara yang bekerja dengan baik. Kalau engkau kurang hikmat, di dalam Amsal berapa saya lupa ya, mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan hikmat. Asal engkau melangkah, engkau akan diberikan hikmat. Engkau akan bekerja, engkau akan dipintarkan, engkau akan dimampukan oleh Tuhan. Asal engkau mau melangkah. Banyak contoh-contoh percepatan. Sekali lagi saya bilang, ayo semua jemaat Imra belajar tentang percepatan dalam hidupmu. Dan percepatan ini untuk menyaksikan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib,
dan Dia berkuasa, dan Dia bekerja sampai saat ini dengan caranya yang ajaib, tidak pernah dipikirkan oleh kita. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini jika engkau mengalami percepatan juga dalam kesehatan tubuhmu, engkau minta kepada Bapa. Seketika bisa Bapa sembuhkan, seketika Yesus bisa sembuhkan. Tapi esensinya saudara harus benar-benar mengalami dan kenal bahwa semuanya atas izin Tuhan. Hari ini mari kita berdoa. Buat engkau yang sakit, di dalam nama Yesus, sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Darah Yesus, aku lepaskan kesembuhan daripada Tuhan Yesus terjadi atas anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit. Mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat, mereka terikat, aku bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah jemaatmu bertumbuh semakin hari Tuhan, semakin serupa dengan Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan mereka mengalami percepatan-percepatan Tuhan. Dan percepatan-percepatan yang terjadi ini Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, percepatan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami akan menjadi saksimu untuk mengajak saudara-saudara kami, teman-teman kami, untuk mengikutimu Yesus. Terpujilah namamu, dan kami berdoa buat kota Surabaya di mana kami tinggal, buat kesejahteraan, buat keamanan, lingkungan, udaranya, air lautnya, semua wilayah Surabaya ini Tuhan, tentram adanya Tuhan. Diberkati pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Eri Cahyadi beserta wakilnya dan jajarannya, pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang penuh dengan keadilan, kesejahteraan, memimpin kota Surabaya ini Tuhan. Diberi kesehatan buat mereka juga Tuhan, sekeluarga mereka semua diberkati Engkau Tuhan dengan kesehatan, dengan pengetahuan yang luar biasa Tuhan. Diberkati Bapak James Tuhan, beserta keluarga besarnya Tuhan, yang menggembalakan setiap kami di Imamat Rajani ini Tuhan. Tambah hari semakin penuh dengan hikmat dan pewahyuan untuk mengajar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu. Kami bersyukur, kami belajar tentang percepatan hari ini. Haleluya, amin. Berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.